Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral tentu. Ya, aplikasi integral tentu digunakan yaitu yang pertama untuk menghitung luas daerah dan yang kedua untuk menghitung volume benda putar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu penggunaan integral untuk luas daerah. Nah, di sini perhatikan kita punya dua buah grafik ya. Nah, yang pertama misalkan kita punya sebuah kurva, misalkan ini misalkan Y sama dengan fx ya. Nah, Y sama dengan fx ini kita punya rentang atau selang dari A menuju B. Nah, kita akan menghitung luas arsiran ini ya. Jadi luas arsiran ini kita misalkan luas D ya. Nah, kita akan menghitung luas D ini yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan sumbu x dan x sama dengan A dan x sama dengan B. Nah, karena daerah ini bukan daerah yang beraturan, maka daerah ini dapat kita iris atau kita partisi ya, sejumlah n bagian. Misalkan kita bagi ini misalkan, nah seperti ini ya. Nah, kita bagi, jadi ini kalau kita perbesar ini jadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika diperbesar maka bentuknya kurang lebih seperti persegi panjang. Nah, maka kita dapat cari luasnya melalui pendekatan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, misalkan ini alasnya itu misalkan delta x ya, misalkan alas persegi panjang ini berarti delta x dikali, nah panjang sini misalkan kalau ini x ya, berarti di sini batasnya sampai fungsi fx. Nah, berarti dikalikan fx. Nah, untuk luas persegi panjang yang dipartisi ini yaitu delta x kali fx ya. Nah, untuk memperoleh luas sebenarnya dengan error 0 atau errornya tidak ada, maka daerah ini harus kita bagi sebanyak tak hingga ya. Jadi kita bagi ini sebanyak partisi. Ini kan partisinya cuma satu, contoh ya. Kalau kita mau menemukan luas sebenarnya, berarti kita harus membagi ini lebih kecil atau lebih banyak menuju tak hingga. Jadi kita dapat menentukan daerah ini, misalkan partisinya menuju tak hingga. Berarti kita dapat menentukan daerah ini dengan cara mengambil limitnya ketika n menuju tak hingga. Maka luasnya bisa kita cari dengan integral A B atas bawah fungsi fx diintegralkan terhadap x. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari luas daerah yang dibatasi satu kurva dan sumbu x dan titik x sama dengan A dan x sama dengan B, maka untuk mencari luasnya yaitu integral A ke B fungsi fx dx. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini misalkan? Gitu. Nah, ada dua kurva, misalkan ini Y1, ini Y2. Misalkan ini HX, ini GX. Nah, misalkan ada sebuah daerah yang akan kita hitung luasnya. Nah, seperti ini. Ini dia hampir sama. Kita misalkan buat sebuah partisi ya. Kalau digambar kurang lebih seperti ini, berarti untuk luasnya ini misalkan
alas ini delta X, berarti luasnya delta X. Nah, untuk tingginya bagaimana? Kalau ini tinggi kan Fx dari bawah ke atas. Nah, kalau ini kan dari sini, dari sumbu, ya, alasnya dari sumbu Y2 atau grafik Y2 dan Y1. Berarti untuk mencari tingginya, ini kan tingginya Hx nih, yang ini Gx. Berarti untuk mencari tingginya yaitu Hx dikurangi dengan Gx. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini juga sama untuk memperoleh luas yang sebenarnya dengan error 0 maka partisinya harus menuju tahingga. Jadi kita dapat mencari luasnya itu dengan integral A ke B, ya, Hx, fungsi Hx dikurangi fungsi Gx dx. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini untuk daerah yang dibatasi satu kurva dan sumbu X, rumusnya kurvanya di atas sumbu X, ya. Kalau ini mencari luas yang dibatasi dua buah kurva dan di atas sumbu X, ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagaimana untuk gambar-gambar yang lain? Misalkan ini gambar luas daerah yang dibatasi kurva dengan sumbu X, ya. Ini kurva, ini sumbu X, ini kurva, sumbu X, kurva, sumbu X. Nah, ada beberapa bagian. Nah, kalau yang ini sama seperti contoh yang tadi. Berarti untuk mencari luasnya, untuk gambar seperti ini, jadi luas daerahnya di atas sumbu X, yaitu tinggal, misalkan ini A, ini B, berarti luas batas atas, batas bawah, fungsinya Fx dx, ya, untuk mencari luas dengan gambar seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang luasnya di bawah sumbu X? Nah, ini untuk yang di bawah sumbu X kita harus menambahkan angka negatif supaya nanti luasnya itu menjadi positif, ya. Jadi ini misalkan A, B, berarti ini batas bawah, batas atas, ini Fx dx, itu, ya. Kalau di atas sumbu X berarti positif, kalau yang di bawah berarti negatif. Nah, kalau gambarnya seperti ini, ada dua bagian, ada yang atas, ada yang bawah. Berarti kita bagi luasnya dengan dua bagian. Berarti ini luas 1, ini luas 2. Misalkan ini batasnya A, B, C. Berarti untuk mencari luas ini, berarti luas totalnya luas 1 ditambah luas 2, ya. Luasnya luas 1 ditambah luas 2. Luas satunya berarti integral A ke B ini, ya. A ke B, fungsinya Fx, berarti dx, terus ditambah luas 2 karena ini di bawah kurva. Nah, ini bawah kurva berarti di bawah sumbu X, berarti kita tambahkan negatif. Nah, batasnya dari sini B ke C. B ke C fungsinya sama 1 kan ini kurvanya, berarti Fx dx. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya, misalkan ada gambar seperti ini. Nah, ini luas daerah yang dibatasi kurva dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, jadi luasnya ada di sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y. Kalau tadi luasnya di sumbu X, sekarang sumbu Y. Nah, untuk gambar seperti ini, ya, di sebelah kanan sumbu Y, ya, ini luasnya kan di sebelah kanan sumbu Y. Misalkan ini berarti ini FY. Nah, untuk mencari luas seperti ini, misalkan ini A, B, itu integral A, B. Nah, kita tinggal integralkan fungsi FY-nya. Berarti di sininya juga DY, ya. Bisa dipahami? Nah, ini luasnya, lihat perbedaan gambar ini dengan sebelah sini. Kalau ini sebelah kanan sumbu Y, ini sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini untuk mencari luasnya kita harus menambahkan negatif, ya. Jadi luasnya berarti negatif agar nanti nilai luasnya itu bernilai positif. Misalkan ini A, B, ini fungsinya misalkan FY. Berarti batas bawah A, atas B, FY, DY. Nah, itu, ya, kalau Y itu sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Nah, untuk gambar seperti ini sama dengan halnya yang dibatasi sumbu X. Berarti luasnya kita bagi 2. Ini luas 1, ini luas 2. Berarti luas totalnya itu luas 1 ditambah luas 2, ya. Berarti luas satunya karena sebelah kanan berarti positif. Misalkan ini A, batasnya B, ini C, berarti A
misalkan ini fungsinya FY, FY DY. Nah, di negatif karena ini Y sebelah kiri luas 2-nya, berarti tambahan negatif. Ini B ke C, batasnya B C, fungsinya karena 1 berarti tetap F Y. Nah, seperti itu ya. Nah, perbedaan batas dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X yang atas positif, yang bawah negatif. Kalau Y kanan positif, kiri negatif, seperti itu. Nah, misalkan ada gambar lagi seperti ini, misalkan. Jadi di sini ada dua buah kurva ya, dua buah kurva. Misalkan ini kurva fx, ini kurva gx. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan mencari luas yang dibatasi dua kurva ini. Berarti kita juga harus bagi menjadi dua bagian karena pembatas kurvanya ada dua ya, pembatas luasnya kurvanya ada dua. Misalkan ini luas 1 ya, ini luas 1, ini luas 2 ya. Jadi untuk mencari luasnya, jadi luas 1 ditambah luas 2, luas satunya. Nah, ini luas satunya, misalkan ini batasnya A, B, C. Berarti luas satunya dari A ke B. Nah, lihat fungsinya yang membatasinya, kurva yang membatasinya kurva fx. Berarti di sini juga fx dx ditambah kurva 2-nya, batas bawah batas atasnya BC, kurva yang membatasinya gx dx. Nah, seperti itu ya. Untuk yang dibatasi dua kurva yang di atas sumbu X seperti ini. Nah, misalkan ada contoh lagi. Nah, seperti ini misalkan. Ini juga sama. Ada dua buah kurva, yang satunya berbentuk parabola, yang satunya garis lurus. Ini juga sama. Untuk mencari luasnya berarti luas 1 tambah luas 2. Misalkan ini dengan ini, misalkan luasnya. Ya, ini luas 1, ini luas 2. Berarti kita tinggal tambahkan saja. Misalkan ini batasnya A, B, C. Jadi B ini batasnya di antara perpotongan sumbu dari dua buah kurva ini ya, sumbu fx, kurva fx dan gx. Begitu sama dengan contoh yang tadi. Jadi batas B itu potongan dari kurva fx dan gx. Nah, ini juga sama ya. Misalkan ini batas A nya ada di sini, A ke B. Itu integral A B, ini yang membatasinya kurva parabola fx dx ditambah ini kurva ini B sampai C. Nah, yang membatasinya yaitu kurva gx. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan contoh lagi. Nah, kalau seperti ini. Nah, ini sama dengan contoh yang pertama tadi. Misalkan luas daerahnya ini. Misalkan ini A, ini B. Nah, berarti untuk mencari luasnya yaitu kita harus mengurangi ya fungsi yang atas atau kurva yang atas dengan kurva yang bawah. Berarti luasnya itu pembatasnya kan cuma satu, ini A sampai B ya. Nah, fungsi atas dikurangi fungsi bawah ya. Fungsi atasnya yang mana? Nah, ini yang atasnya itu fx dikurangi gx dx. Nah, yang terakhir misalkan ada gambar seperti ini ya, yang satu parabola, yang satu garis lurus. Nah, untuk luasnya sama sepertinya. Kalau gambarnya seperti ini kan dibatasi kurva yang atas, ada yang bawah. Berarti sama dengan contoh yang tadi. Berarti luasnya itu misalkan ini batasnya A, ini B gitu ya. Nah, berarti untuk mencari luasnya yaitu fx, yang atas kan fx nih, yang paling atas, kurangi gx yang bawah dx. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas daerah yang sudah diketahui batas bawah, batas atas, dan grafiknya. Misalkan ini ada sebuah daerah yang dibatasi sumbu X dan grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 atau sebuah parabola ya. Jadi untuk mencari luasnya yaitu integral batas bawahnya
0, batas atasnya 2, dan fungsinya ditulis x kuadrat min 4x plus 4 dx, itu ya. Nah, langkah selanjutnya sama, ini pengerjaannya dengan integral tentu yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti kita tentukan ini integralnya, berarti di sini 1/3 x pangkat 3 kan, x-nya pangkatnya tambah 1, ini jadi 1/3, kurangi ini tambah 1 jadi pangkat 2, ini 4/2, 4 bagi 2, 2, berarti 2x pangkat 2, ditambah ini tidak ada x-nya, tinggal tambahkan x, seperti itu ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal ganti x ini dengan 2 dan 0 ya. Batas atasnya 2, berarti kita ganti di sini 1/3 2 pangkat 3 kurangi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2. Nah, terus dikurangi, nah, x-nya ganti dengan 0, otomatis semuanya jadi 0, gitu ya. Kita lanjut ke sebelah sini. 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8/3 ya. 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8, 4 kali 2 8. Ini 8 ada angka yang sama, beda tanda, berarti ini bisa dicoret ya. Hasilnya 8/3. Kita tambahkan di sininya satuan luas. Nah, seperti itu untuk mencari luas daerah yang sudah diketahui titiknya dan gambarnya dan grafiknya juga. Ya, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.